Proses evakuasi badan bus sempat membuat kemacetan panjang di kilometer 711 tepat 1 kilometer sebelum lokasi kecelakaan bus. Kemacetan panjang terjadi di kilometer 711 tol Surabaya Mojokerto tepat 1 kilometer sebelum lokasi kecelakaan bus. Penumpukan kendaraan ini berada di jalur A tol Surabaya Mojokerto, yaitu dari barat ke timur atau kendaraan yang menuju Surabaya. Kemacetan terjadi karena proses evakuasi dan olah TKP badan bus dari petugas Ditlantas Polda Jawa Timur. Pasca kejadian, polisi langsung mengatur arus lalu lintas yang sempat tersendat. Polisi memasang pembatas untuk memisah kendaraan yang mengarah keluar dan kendaraan dari barat ke timur atau yang menuju Surabaya. Dan saudara, kita akan mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas di tol Surabaya Mojokerto pasca kecelakaan yang menewaskan 14 orang. Selamat sore, Bribtu Rizka. Silakan dengan laporan Anda. Baik Ivo, dan selamat sore juga saudara. Memang sempat kita mendengar kabar terjadinya lakajol di tol Mojokerto Surabaya, dan menurut informasi dari Ditlantas Polda Jawa Timur memang sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini akibat dari olah TKP dan juga evakuasi badan bus, dan saat ini memang arus lalu lintas di kawasan ini sudah kembali normal dan kendaraan sudah berhasil dievakuasi. Kecelakaan sendiri terjadi di KM 712 tol Mojokerto Surabaya, dan kecelakaan sendiri terjadi sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Petugas pun juga melakukan rekayasa lalu lintas seperti membuka satu lajur untuk kendaraan yang akan menuju ke Surabaya, dan tentunya juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Dan berdasarkan keterangan dari petugas pun belum pernah terjadi kecelakaan lalu lintas di titik ini, dan ini merupakan kali pertama terjadinya laka lantas bahkan lakajol di kawasan ini. Dan untuk kondisi jalan juga mempengaruhi hilangnya kendali dari pengendara, selanjutnya juga konsentrasi dari pengemudi itu sendiri serta kondisi fisik dari para pengendara. Nah, untuk itu kami mempunyai tips bagi para pengendara yang akan melakukan perjalanan jauh, yaitu dengan membuat rencana perjalanan dengan detail. Tips pertama, agar perjalanan jauh terasa lebih nyaman dan aman adalah dengan merencanakannya dengan sedetail mungkin. Harus ada tujuan yang jelas dan apa saja rute yang akan dilalui. Yang pertama yaitu dengan memilih mobil yang cocok untuk bepergian, cek kendaraan sebelum perjalanan jauh. Mengecek keadaan mobil sebelum melakukan perjalanan menjadi kewajiban yang perlu dilakukan. Kemas barang keperluan dengan rapi. Biasanya saat ingin bepergian jauh, orang akan menyiapkan beberapa barang keperluan yang paling sering dipakai. Misal obat-obatan, perlengkapan bayi dan anak, serta barang-barang elektronik seperti power bank dan kabel lainnya. Menyiapkan air mineral dan tentunya makanan ringan. Dan kami akan memberikan tips juga bagi para pengendara yang nantinya akan melewati jalur tol. Mengingat jalur tol ini jalur yang panjang dan juga jalur yang kita lalui tidak seramai jalur arteri. Kita bisa yang pertama yaitu istirahat yang cukup sebelum perjalanan jauh ya, dan ini merupakan salah satu faktor penyumbang terbesar terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu dengan kesalahan pengemudi yang mengantuk. Selanjutnya yaitu berkendara dengan jarak aman ketika berkendara di bawah hujan. Pastikan juga Anda mengemudikan kendaraan Anda dengan aman, mengingat jalanan yang licin dan jalanan yang buram menjadi pemicu awal kecelakaan lalu lintas biasa terjadi. Selanjutnya yaitu hindari mengemudi di malam hari dan berhenti berkendara setiap 2 jam, serta berhenti berkendara, maksud kami hal ini berfungsi sebagai waktu istirahat pengemudi dan penumpang. Dan para pengendara juga bisa sambil mengisi tenaga seperti perut yang lapar dan juga sekedar berpergian ke kamar mandi. Dan saudara, perlu kami informasikan juga bahwa Korlantas Polri memberikan dispensasi bagi masyarakat yang SIM-nya sudah tidak sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 April hingga tanggal 8 Mei. Dan besok merupakan hari terakhir perpanjangan bagi masyarakat yang ingin memperpanjang surat izin mengemudinya. Dan apabila masyarakat tidak memperpanjang surat izin mengemudinya, maka
para pengendara harus membuat ulang surat izin mengemudi sesuai dengan prosedur yang ada. Dan saudara, bagi Anda yang ingin bertanya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat mengirimkan pertanyaan langsung di Instagram dan Twitter @kompastv disertai dengan hashtag lalu lintas dan juga NTMC menjawab. Bagi penanya yang beruntung akan langsung dijawab dalam program Indonesia Update setiap hari Senin sampai Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi lalu lintas terkini, kami pun siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Bribtu Rizka, kembali ke Ivo, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Rizka atas laporan Anda terkait kondisi arus lalu lintas di tol Surabaya Mojokerto, tepatnya di titik lokasi kecelakaan bus pariwisata di kilometer 712. Dan terima kasih juga atas tip yang sudah diberikan. Ini sangat bermanfaat sekali ya untuk para pengendara yang ingin melakukan perjalanan panjang. Selamat bertugas kembali, Bribtu Rizka melaporkan langsung.